Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuksesan dalam wirausaha tidak hanya datang dari menemukan ide baru, tapi dari kemampuan untuk melihat potensi yang tersembunyi dalam hal-hal sederhana di sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Aida Yumahrani dari kelas 3C Farmasi, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan judul HEMA, Inovasi Minuman Antioksidan dari Kulit Mangga dan Madu untuk Kesehatan Alami. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana kita dapat memanfaatkan bahan yang sering diabaikan menjadi produk bernilai tinggi, sekaligus mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Latar belakang Indonesia sebagai negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang melimpah terus meningkatkan produksi buah segar untuk memenuhi permintaan global. Mangga atau Mangifera indica merupakan salah satu komoditas unggulan dengan total produksi mencapai 2,464 juta ton pada tahun 2014 dan volume ekspor 1,515 juta ton pada tahun 2015. Desa Bondorejo yang terletak di Jepara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil mangga yang melimpah. Buah mangga sangat disukai dan dihargai karena rasanya yang lezat serta kandungan nutrisinya yang tinggi. Meskipun daging buahnya sering dimanfaatkan, kulit dan bijinya yang dapat mencapai 35-60% dari total berat buah seringkali dibuang begitu saja. Pembuangan limbah ini menimbulkan kerugian ekonomi dan menyebabkan masalah lingkungan yang serius, termasuk emisi gas rumah kaca dan pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang efektif untuk memanfaatkan limbah ini. Ketersediaan bahan baku mangga di Desa Benerjo masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan nilai jual yang tinggi. Meskipun kulit mangga sering dibuang, penelitian menunjukkan bahwa kulitnya mengandung senyawa aktif penting seperti mangiferin, flavonoid, dan AHA yang bermanfaat untuk eksfoliasi, peremajaan kulit, serta perlindungan terhadap radikal bebas dan resiko penyakit. Permasalahan ini membuka peluang untuk mengeksplorasi kulit mangga sebagai produk minuman herbal yang menyehatkan. Dengan demikian, produk HEMA minuman herbal antioksidan berbahan alami kulit mangga dan madu dapat dihadirkan sebagai inovasi untuk mendorong gaya hidup sehat. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kulit mangga yang sering diabaikan. Yang kedua, menghadirkan inovasi baru dalam industri minuman herbal yang menarik bagi konsumen. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui produk herbal. Yang keempat, mewujudkan produk berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang kelima, mengembangkan model bisnis yang memberdayakan petani lokal dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sedangkan untuk manfaatnya, yang pertama, sumber antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan mengurangi risiko penyakit degeneratif. Yang kedua, meningkatkan kesehatan kulit melalui eksfoliasi dan peremajaan sel-sel kulit. Yang ketiga, mendukung gaya hidup sehat dengan menggantikan minuman berbahan kimia dengan bahan alami. Yang keempat, mengurangi masalah lingkungan melalui pemanfaatan limbah kulit mangga. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang usaha bagi petani dan masyarakat sekitar. Visi dan misi. Visinya adalah menjadi produk minuman herbal terkemuka yang berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui pemanfaatan bahan alami dan berkelanjutan. Sedangkan misinya yang pertama, mengedukasi masyarakat tentang manfaat kulit mangga dan potensi produk herbal alami. Yang kedua, menghasilkan minuman berkualitas tinggi yang kaya akan antioksidan dan bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga, mendorong gaya hidup sehat dengan menawarkan alternatif minuman yang alami dan bergizi. Yang keempat, memberdayakan petani lokal dan UMKM melalui kemitraan dalam produksi dan distribusi. Yang kelima, mengurangi limbah dengan memanfaatkan kulit mangga sebagai bahan baku berharga sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu kondisi umum lingkungan. Desa Bondorejo yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu sentra produksi mangga. Wilayah ini memiliki iklim tropis yang sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman mangga, dengan curah hujan yang cukup, sinar matahari yang optimal, serta tanah yang subur. Kondisi lingkungan yang mendukung ini menjadikan Desa Bondorejo sebagai salah satu penghasil mangga berkualitas tinggi, termasuk varietas unggulan seperti Gedong Gincu dan Armanis. Selain itu, akses transportasi dan infrastruktur desa cukup baik, sehingga memudahkan distribusi hasil produksi ke pasar lokal maupun wilayah sekitar. Dengan produksi mangga yang melimpah, sebagian besar masyarakat setempat mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Hal ini menjadikan Desa Bondorejo sebagai lokasi strategis untuk mengembangkan produk turunan berbasis mangga, termasuk pemanfaatan limbah kulit mangga yang selama ini belum dimaksimalkan. Nah, ini adalah gambar pada saat panen mangga di Desa Bondorejo.
Selanjutnya, sumber daya dan bahan baku. Sumber daya manusia. Sebagian besar penduduk desa Bonorejo memiliki keterampilan dalam bidang pertanian seperti menanam, memanen, dan mengolah hasil bumi termasuk mangga. Dengan pelatihan yang sesuai seperti pelatihan dalam teknik produksi, pengolahan, dan manajemen kualitas, masyarakat bisa lebih berperan dalam proses produksi minuman herbal Hema. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mutu produk, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, memotivasi mereka untuk berinovasi, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan melalui usaha berbasis sumber daya lokal. Untuk bahan baku, yaitu kulit mangga, limbah kulit mangga ini tersedia melimpah dari konsumsi dan pengolahan mangga di desa. Sedangkan untuk bahan tambahnya, yang pertama ada madu. Madu ini mudah didapat dari pemasok lokal di wilayah Jepara yang dikenal sebagai penghasil madu berkualitas. Yang kedua, jeruk nipis. Jeruk nipis juga tersedia dari pemasok lokal, memudahkan pengadaan bahan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu jahe. Jahe ini melimpah dari petani lokal sebagai bahan tambahan untuk memberikan aroma pada produk. Nah, ini adalah analisis SWOT-nya, dimulai dari strength. Di antaranya yang pertama, bahan baku berlimpah dan kaya senyawa aktif bermanfaat. Yang kedua, pemanfaatan kulit mangga mengurangi limbah dan masalah lingkungan. Yang ketiga, desain kemasan yang eye-catching sehingga meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Yang keempat, memperluas pasar dengan mudah melalui sistem waralaba dan kemitraan. Yang kelima, sistem manajemen mutu dan kebersihan yang baik meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk weakness-nya, yang pertama, ketersediaan kulit mangga bergantung pada musim sehingga mempengaruhi produksi. Yang kedua, produk tidak tahan lama karena bergantung yang kedua, produk tidak tahan lama karena mengandung bahan alami yang mudah rusak sehingga membatasi waktu distribusi dan penyimpanan. Yang ketiga, keterbatasan keterampilan sumber daya manusia dalam produksi dan pemasaran. Yang keempat, anggaran pemasaran terbatas sehingga menghambat jangkauan pasar. Sedangkan untuk opportunities-nya, yang pertama, minat masyarakat pada produk kesehatan alami dan organik terus meningkat. Yang kedua, kesadaran tentang pentingnya bahan alami memperkuat relevansi produk. Yang ketiga, sedikit pesaing yang menggunakan sistem franchise untuk minuman herbal. Yang keempat, jejaring sosial yang semakin banyak bermunculan untuk promosi produk dalam upaya health campaign. Terakhir yaitu trades. Yang pertama, pasar minuman herbal kompetitif dengan banyak merek serupa. Yang kedua, fluktuasi harga mangga dan madu dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga, tantangan mengubah persepsi masyarakat tentang kulit mangga sebagai bahan yang berguna. Nah, ini adalah analisis ekonominya. Untuk bahan baku, yang pertama itu ada kulit mangga. Untuk membuat sejumlah 50 botol, maka diperlukan kulit mangga sebanyak 5 kilogram. Nah, di situ total biayanya ditulis Rp0. Hal ini itu dikarenakan kulit mangga bisa didapatkan secara gratis melalui petani, pengepul mangga, dan UMKM atau industri rumahan yang membuat produk olahan mangga yang biasanya mengupas mangga dalam jumlah yang besar. Makanya total biaya di situ ditulis Rp0. Selanjutnya juga ada madu asli, itu dibutuhkan sekitar 1 kilogram, jeruk nipis 0,5 kilogram, dan jahe 0,2 kilogram. Sehingga total bahan bakunya adalah sekitar 115.000. Untuk alat produksi ada panci, saringan, pisau, wadah penyimpanan, tabung LPG, kompor gas, sendok, botol kemasan 250 ml, dan label kemasan produk. Sehingga jika ditotal, untuk alat produksinya itu sebesar 447.500. Jadi total untuk bahan baku dan juga alat produksi itu mencapai 562.500. Ini ada HPP, harga pokok penjualan. Tadi kan total biaya produksinya itu sebesar 562.500. Nah, untuk menghitung HPP itu dengan cara dibagi total biaya produksi dengan jumlah botol yang diproduksi. Yaitu 562.500 dibagi 50 sama dengan 11.250 per botol. Untuk harga jual dan presentasi laba, jika harga jual per botol itu ditetapkan 15.000, maka kita dapat menghitung laba per botol itu dengan cara harga jual dikurangi HPP, yaitu 15.000 dikurangi 11.250, sama dengan 3.750. Selanjutnya yaitu presentasi laba dihitung dengan rumus
laba per botol dibagi HPP dikali 100%, yaitu 3.750 dibagi 11.250 dikali 100%. Hasilnya yaitu 33,33%. Untuk analisis BEP-nya, dihitung dengan rumus total biaya operasional dibagi laba per botol. Nah, misalnya biaya operasional itu per bulan itu 150.000 yang meliputi pemasaran, distribusi, dan juga listrik. Maka untuk menghitung BEP-nya itu 150.000 tadi dibagi laba per botol yaitu 3.750. Hasilnya yaitu 40 botol. Nah, dengan demikian diperlukan menjual 40 botol untuk mencapai titik impas atau BEP-nya. Sedangkan untuk perkiraan omset per bulan, caranya yaitu dengan cara jika menjual seluruh 50 botol dalam satu bulan dengan harga 15.000, maka omset per bulannya yaitu 50 dikali 15.000 sama dengan 750.000. Dengan laba per botolnya itu 3.750, maka total laba bulanannya itu adalah 50 dikali 3.750 sama dengan 187.500. Ini ada metode pelaksanaannya, yaitu dimulai dari persiapan bahan baku, proses pencucian dan sterilisasi, perebusan kulit mangga, penyaringan dan penambahan madu, pengendalian kualitas, proses pengemasan, lalu penyimpanan dan distribusi, dan yang terakhir yaitu promosi dan pemasaran. Ini untuk alat dan bahannya. Alatnya itu ada panci, saringan, pisau, kompor gas, sendok, tabung LPG, dan juga wadah penyimpanan. Sedangkan untuk bahannya itu ada kulit mangga, madu, jeruk nipis, dan juga jahe. Berikutnya yaitu tahap pembuatan. Dimulai dari yang pertama, pembersihan kulit mangga. Dengan cara dicuci kulit mangga dengan bersih di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan residu pestisida. Dipastikan kulit mangga itu bersih karena akan digunakan sebagai bahan utama. Lalu, potong kulit mangga menjadi potongan kecil agar lebih mudah dalam proses perebusan. Yang kedua yaitu perebusan kulit mangga. Dengan cara dimasukkan potongan kulit mangga ke dalam air dan biarkan hingga mendidih. Ditambahkan jahe yang sudah digeprek saat merebus untuk aroma yang lebih segar. Nah, proses perebusan ini itu bertujuan untuk mengekstraksi senyawa-senyawa aktif yang ada dalam kulit mangga seperti mangiferin, flavonoid, serta zat antioksidan. Kemudian diaduk perlahan selama perebusan untuk memastikan ekstraksi merata. Nah, jangan biarkan perebusan itu terlalu lama untuk menjaga kualitas nutrisi dan juga cita rasa. Yang ketiga yaitu penyaringan. Jadi setelah perebusan selesai, matikan api dan biarkan air rebusan itu dingin sejenak hingga mencapai suhu yang aman untuk penyaringan. Kemudian gunakan saringan halus untuk menyaring air rebusan agar sari mangga yang jernih dapat dipisahkan dari kulit mangga dan jahe. Dipastikan tidak ada partikel besar yang tersisa di dalam sari mangga setelah penyaringan. Yang keempat yaitu penambahan madu. Jadi setelah sari mangga itu agak dingin, yaitu sekitar 40 derajat Celcius, itu ditambahkan madu secukupnya. Gunanya agar khasiat madu itu tetap terjaga. Madu di sini itu berfungsi sebagai pemanis alami yang juga memiliki sifat antimikroba. Selanjutnya yaitu diaduk campuran secara merata hingga madu larut sepenuhnya dalam sari mangga. Jangan menambahkan madu saat sari mangga masih panas, karena suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak enzim dan khasiat madu. Lalu ditambahkan perasan jeruk nipis untuk menciptakan rasa yang lebih segar dan meningkatkan kandungan vitamin C. Kemudian dilakukan pengujian terhadap minuman, baik dari segi rasa, aroma, warna, dan kekenalan agar sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Ini adalah tahap pengemasannya. Jadi untuk menarik perhatian konsumen, pengemasan produk adalah langkah penting yang harus dilakukan dengan cermat dan menarik. Kemasan yang baik tidak hanya melindungi produk dari kerusakan, tetapi juga berfungsi sebagai media promosi yang efektif. Langkah pertama adalah memastikan kemasan yang digunakan itu steril dan bersih. Hema menggunakan botol atau gelas plastik yang kuat, kedap udara dan ramah lingkungan sehingga aman untuk digunakan. Setelah memastikan kemasan memenuhi standar, minuman diisi dengan tepat agar setiap botol itu memiliki takaran yang sama. Produk kemudian ditutup untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya. Setiap kemasan dilengkapi dengan label berisi informasi seperti nama produk, komposisi, tanggal produksi, dan masa berlaku.
sehingga konsumen mendapat informasi yang jelas. Nah, label yang menarik dan informatif juga menambah daya tarik produk, terutama bagi konsumen Gen Z dan milenial yang lebih peduli pada branding dan tampilan kemasan. Kemasan yang rapi, modern, dan fungsional memberikan kesan profesional serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Nah, ini adalah gambar dari label kemasan produk Hema. Selanjutnya yaitu tahap pemasaran. Pemasaran jangka pendeknya diantaranya yang pertama, menggunakan event komunitas seperti Car Free Day, Pasar Malam, atau Festival Kesehatan di Kota Jepara sebagai wadah untuk berpromosi langsung ke masyarakat. Yang kedua, menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten menarik untuk menjangkau konsumen. Yang ketiga, bermitra dengan influencer lokal atau tokoh kesehatan yang berpengaruh di media sosial untuk memperkenalkan Hema kepada halayak yang lebih luas. Yang keempat, memberikan penawaran promosi seperti diskon atau paket bundling untuk menarik pembelian pertama kali dan meningkatkan penjualan selama fase peluncuran produk. Sedangkan untuk jangka panjangnya, yang pertama yaitu memperluas bisnis melalui sistem kemitraan atau waralaba di luar Jepara. Yang kedua, mengedukasi konsumen melalui webinar dan blog untuk memperkuat persepsi produk sebagai minuman sehat. Yang ketiga, distribusi melalui supermarket dan platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Dan yang keempat yaitu menyertakan Hema berpartisipasi dalam pameran kesehatan nasional atau pameran produk herbal untuk menarik lebih banyak halayak dan memperkuat citra merek di kalangan konsumen yang sadar kesehatan. Jadi, dari presentasi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa produk yang dihasilkan adalah Hema, minuman herbal berbahan dasar kulit mangga dan madu yang kaya akan manfaat kesehatan. Dengan kemasan botol 250 ml, Hema dijual dengan harga 15.000 per botol, menawarkan pilihan minuman sehat yang terjangkau bagi konsumen. Produk ini akan dipasarkan melalui berbagai event lokal seperti Car Free Day, Pasar Malam, atau Festival Kesehatan di Kota Jepara. Selain itu, Hema juga akan dijual secara online melalui platform e-commerce seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menjangkau target pasar Gen Z dan milenial. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.